Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Gimana puasanya? Masih semangat kan? Teman-teman, ini adalah kegiatan aku di sahur dini hari. Kelihatan ya, ini cuaca lagi, suasananya. Dan ini aku mau langsung aja untuk bergegas ke dapur karena mau nyiapin masakan buat sahur ya. By the way tuh karena aku semalam masih ada punya PR cucian piring sedikit. Jadi aku mau cuci ini pas sahur, biasanya sih sebelum tidur aku selesaiin semuanya ya. Tapi ini tuh semalam kayaknya tuh capek banget gitu, habis belanja langsung ke kamar. Nah teman-teman, tadi tuh nggak kesiangan seperti kemarin, karena tuh bapak-bapak yang bangunin sahur di masjid yang pakai speaker itu ternyata tuh kayaknya kemarin pada kesiangan semua kali. Soalnya tadi pas ngebangunin tuh di speakernya bilang kayak gini, "Bapak-bapak, ibu-ibu ayo sahur, udah jam 3 gitu ya, jangan sampai kesiangan kayak kemarin." Berarti yang kesiangan kemarin tuh bukan hanya aku ya, ternyata bapak-bapak yang bangunin juga ternyata kesiangan. Nah, pada saat puasa pertama dan kedua tuh bukan biasanya tuh kemarin tuh ada sahur keliling yang pakai mobil gitu, pakai pickup atau pakai mobil gitulah. Tapi semenjak puasa ketiga, keempat ini sih enggak ya, cuman kayak bangunin di speaker masjid aja. Nah berhubung masjid itu deket ya dari perumahan aku, jadi itu kedengeran banget. Jadi hari ini tuh alarmku nggak kedengar, tapi lebih kedengar bapak-bapak yang bangunin dari speaker masjid. Alhamdulillah jadi nggak kesiangan. Ini aku cuci semua ya teman-teman. Ini kayak sisa-sisaan gitu dari yang buka puasa kemarin semalam gitu. Nggak banyak sih ya, kalau perabotannya cuma kayak wajan satu. Sekarang tuh aku kayak menghemat banget untuk kayak perabotan supaya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak PR cucian gitu ya. Jadi kalau gelas ya aku pakai satu gitu ya. Jadi piring ya juga, karena kan kalau abis buka puasa biasanya nggak makan lagi gitu loh, cuma buka puasa aja makan nasi terus udahlah. Nah ini aku cuci semuanya aja. By the way, gimana nih untuk teman-teman di sana, aktivitas puasanya lancar? Terus syahdu ya, kalau Ramadan begini kayaknya tuh rasa-rasanya jam 2 jam 3 dini hari aja tuh udah hangat gitu, kayak enak aja gitu buka pintu depan, anginnya spoi-spoi, terus juga dengerin tadarus atau orang ngaji di speaker masjid. Oh ya, aku tuh juga seneng banget jujur sampai terharu ya komen-komenan dari teman-teman semua. Makin kesini tuh makin kayak kita tuh kayak lagi sharing ya, kayak lagi curhat-curhatan gitu. Berbagi cerita. Jadi cerita dari teman-teman juga banyak manfaat yang bisa diambil pelajarannya oleh aku atau oleh teman-teman lainnya. Dan untuk teman-teman yang minta disapa gitu ya, banyak sekali. Aku nggak bisa sebutin satu persatu ya. Nanti kalau aku sebutin takutnya ada yang nggak kesebut, nanti jadi akunya nggak enak gitu. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku lagi nyiapin air hangat. Jadi aku rebus air buat minum ya. Sekarang tuh kayak untuk buka dan sahur gitu, aku memang lagi rada kurang suka makan sih minum yang manis gitu, jadi kayak lebih enakan pakai air putih hangat. Tapi kalau lagi pengen ya aku tetap bikin ya, entah itu teh manis atau bikin es buah gitu. Tapi karena ini sahur tuh enakan perutnya kayak yang hangat-hangat, dan aku memang lagi suka gitu ya minum air putih hangat aja ketimbang teh manis anget. Ini tuh aku belum refill sabun cuci piring ke tempatnya sampai habis. Tapi nanti aku refill deh, ini yang baru ya. Waktu itu aku beli, kata Mbak Mima, Mbak Dama sekarang promonya lebih murah, kemarin beli cuma 7.000. Iya bener, pas aku beli masih 9.500, tapi aku beli aja karena memang mau habis di rumah sabun cuci piringnya, jadinya aku karena butuh gitu ya. Ya itu juga ada beberapa tips belanja juga sih supaya jauh lebih hemat ya. Nanti aku sharing-sharing deh mengenai beberapa kesalahan belanja yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, yang kadang tuh justru malah mengakibatkan keuangan kita jadi boros. Oke, ini tuh aku mulai aktivitas masaknya. Jadi berhubung makin kesini tuh makin
nggak suka makanan, bukan nggak suka sih sebenarnya ya, kayak seleranya tuh lagi berkurang banget buat makan kayak tumis-tumisan gitu loh. Nggak tahu kenapa teman-teman, kalau sayur berkuah masih enak di lidah aku. Jadi tuh hari ini masak sahurnya aku mau yang simple aja ya. Aku goreng nugget, terus goreng tahu juga, terus aku tuh bikin sambal teman-teman, kayaknya tuh butuh sesuatu yang menggugah selera. Jadi hari ini sahurnya aku bikin sambal terasi, tapi cabenya bukan pakai rawit setan ya, pakai rawit yang putih, terus aku tambahin sama cabai keriting aja yang merah. Jadi tuh nggak terlalu pedas. Nanti juga aku pakein tomat, jadi cabenya tuh nggak terlalu banyak. Terus selain itu nanti juga aku rebus sayuran aja. Aku masih punya sisaan kangkung sama sisaan bayam di kulkas. Udah aku keluarin sih ini. Waktu kemarin tuh aku masak tumis-tumisnya cuma sebagian gitu ya. Jadi lebihannya mau aku rebus aja. Aku jadiin lalapan. Jadi kayak gini aja tuh enak ya. Kayak goreng-goreng nugget, tahu, terus rebus sayur, nyambel gitu. Sebenarnya ini nggak recommended untuk sahur kalau menu sambal, tapi sambelnya nggak pedes kok teman-teman. Terus juga karena ini memang supaya aku tuh menggugah selera makan ya pada saat sahur, karena kalau enggak tuh kayak yang lihat tumisan tuh nggak selera gitu loh. Jadinya ya udahlah ya, nggak apa-apa sekali-kali. Nah ini aku mulai goreng-goreng nuggetnya, terus nanti tahunya, sambal, dan sayurannya juga aku rebus. Untuk sambal terasinya itu seperti biasa, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, sama terasi. Seasoningnya garam, kaldu jamur, micin, sama gula. Udah diulek. Oh ya, aku tuh sembari kegiatan hari ini di sahur dini hari, aku pengen sharing-sharing ya teman-teman mengenai kehidupan hidup minimalis, terutama untuk para ibu rumah tangga yang notabene itu biasanya berkaitan dengan masalah pengaturan keuangan rumah tangga, masalah barang-barang yang kita miliki, dan juga kegiatan kita sehari-hari. Namun pada video kali ini aku pengen banget bahas mengenai hidup minimalis, sharing-sharing mengenai tentang belanja ya. Pasti semua ibu rumah tangga tuh suka dengan aktivitas berbelanja. Begitupun aku di sini, bahkan setelah aku menerapkan hidup minimalis pun yang namanya aktivitas berbelanja merupakan salah satu aktivitas favorit buat aku, meskipun belanjanya hanya kayak kebutuhan rumah tangga atau barang-barang rumah tangga gitu ya. Bedanya dulu sebelum menikah tuh sukanya tuh kayak belanja-belanja barang fashion ataupun ya yang penunjang untuk diri sendiri gitu ya. Tapi setelah menikah lebih seneng gitu belanjanya tuh mengenai kebutuhan rumah tangga, terus kayak belanja bulanan, mingguan, belanja bahan makanan gitu ya. Namun ada beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam cara berbelanja yang sering malah mengakibatkan keuangan kita tuh jadi makin boros gitu ya. Dari beberapa kesalahan tersebut apa aja sih, aku sharing dari yang pertama ya, yaitu belanja dengan sesuka hati tanpa catatan dan main ambil-ambil barang sesuka hati sesuai keinginan. Nah ini tuh kadang-kadang yang suka bikin budget kita boncos ya teman-teman, dimana kita tuh nggak melek atau nggak tahu anggaran budget belanja yang kita punya dengan barang yang kita beli. Jadi tuh sebaiknya memang diseimbangkan. Kayak misalnya tuh ketika kita mau belanja, kita harus tahu dulu nih budget yang kita punya berapa, barang yang akan kita beli itu apa aja. Jadi jangan sampai belanja tanpa catatan ya, harus benar-benar dicatat dari rumah sekiranya apa yang mau dibeli. Jadi sampai tokonya tuh kita nggak bingung dan juga keliru, malah harusnya barang yang dibeli akhirnya tidak dibeli gitu, dan sebaliknya. Kadang-kadang malah banyak jajan, nimbrung barang-barang yang nggak kita butuhin, terus juga malah barang yang kita butuhin malah ada yang ketinggalan atau ada yang kelupaan gitu kan, jadi nggak efektif ya. Terus juga belanja tanpa catatan biasanya tuh suka over budget, yang harusnya habisnya sekian akhirnya jadi lebih banyak. Terus kekeliruan dalam berbelanja yang sering aku temukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah berbelanja di saat atau waktu yang tidak tepat atau kurang tepat ya teman-teman. Nah mungkin kita semua bagi para ibu rumah tangga sekarang tuh udah yang tahu banget gitu ya kapan waktu berbelanja paling tepat untuk diri kita sendiri. Contohnya ada yang nyaman berbelanja di akhir pekan karena mungkin promo dan diskon yang disuguhkan itu menarik banget, sehingga tuh karena barang-barangnya banyak yang promo akhirnya bisa menghemat anggaran belanja yang kita punya. Atau ada sebagian dari ibu rumah tangga yang lebih suka berbelanja di saat pagi hari
pagi atau malam hari sekalian biar nggak terlalu rame. Karena kalau pagi hari sekalian gitu kan biasanya pada banyak yang aktivitas gitu ya. Atau mungkin banyak sebagian dari kita yang lebih suka tuh berbelanja di saat momen-momen sepi, kayak mungkin di saat weekdays. Karena kalau momen terlalu rame tuh kadang kayak terlalu banyak waktu dan tenaga yang harus dibuang gitu ya, atau digunakan, karena kan kalau pas ngantri panjang gitu kadang suka bikin bad mood. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ya teman-teman. Untuk sebagian ibu rumah tangga yang merupakan masih kaum mendang-mending seperti aku, biasanya tuh memang lebih suka belanja di akhir pekan karena promo-promonya sangat menggiurkan. Karena aku merasa tuh bisa lebih hemat. Hemat artinya di sini tuh bukan berarti pengen banget lebih banyak gitu ya sisa anggarannya, tapi dengan budget anggaran belanja yang aku punya yang masih aku alokasikan dengan budget minim, setidaknya itu bisa cukup gitu loh untuk membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, karena harga barang-barangnya tuh banyak yang promo dan diskon, jadi lebih ekonomis. Lalu kesalahan yang ketiga yang biasa kita lakukan saat berbelanja adalah kesalahan dalam sistem pembayaran. Di era digital, di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, adanya dompet digital dan penggunaan secara cashless atau non tunai itu memang sangat membantu kita ya dalam bertransaksi, terutama dalam berbelanja. Akan tetapi untuk sebagian kondisi tertentu, terutama untuk yang penghasilannya masih minim, budget belanjanya masih kecil, nah penggunaan uang secara non tunai atau cashless ini kadang-kadang justru malah membuat pengeluaran kita jadi makin banyak. Kenapa? Karena kita tuh dalam bertransaksi tidak melihat dan tidak memegang fisik uangnya ya. Jadi yang kita lihat tuh hanya nominal yang ada di dalam ponsel kita. Jadi kayak nggak berasa ngeluarin uang dengan jumlah yang besar. Meskipun penggunaan dompet digital ini ya kayak e-wallet, mobile banking dan lain-lain ini juga sangat membantu karena kepraktisannya. Terus juga kita jadi nggak usah pegang uang koin atau uang kecil karena kembalian, pembayarannya pun kadang bisa sampai pas ya, nggak pakai kembalian lah, intinya kayak di belakang angka ada 30 perak aja tuh bisa dibayar ya, ngepas gitu. Cuma karena kita hanya melihat nominal aja yang ada di ponsel kita, alhasil tuh kayak nggak berasa gitu. Beda ya rasanya antara kita memegang uang fisik 100.000 dengan uang 100.000 yang ada di dompet digital kita. Jadinya tuh kayak sedikit gitu ya, kadang tuh habis berapa ratus ribu kayaknya sedikit gitu ya, nggak berasa. Tapi ketika kita belanja pakai uang tunai, misalnya nih habisnya 300.000, 400.000, rasa-rasanya itu harus mengeluarkan 4 lembar dari dompet kita, ya Allah sayang banget. Nah dari kondisi psikologis ini nih yang kadang suka ngerem gitu ya keinginan untuk belanja berlebih. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja menambah belanjaan gitu ya dengan belanjaan keinginan kita yang bukan kebutuhan. Tapi tuh kalau misalnya kita tidak merasa uang yang kita keluarkan itu besar karena pakai dompet digital, kadang-kadang itu yang bikin over budget, jadinya tuh kayak nambahnya tuh terlalu banyak. Nah ujung-ujungnya kayak menyepelekan uang gitu loh ya. Beda kalau kita lihat fisik gitu ya, kayaknya tuh uang 100.000 agak lumayan besar nih. Jadi kayak misalnya yang harusnya habis 300.000, terus ketika nambah 400.000 tuh udah yang kayak ya udah over budget nih. Nah by the way itu tuh sambalnya udah mateng, terus juga sayur rebusnya juga udah mateng. Nah kayak gini aja tuh menurut aku tuh selera banget teman-teman, ketimbang menu-menu yang banyak atau ribet-ribet. Nah, kesalahan berbelanja yang keempat yang sering kita temukan adalah berbelanja dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Ini yang sering banget aku bahas ya teman-teman, dimana jangan menyepelekan sistem kredit dalam pembayaran ya, baik tempo maupun dicicil gitu, karena ini akan menjadi kebiasaan yang kurang baik. Apalagi sekarang tuh banyak sekali fasilitas yang memudahkan kita dalam bertransaksi, dalam berbelanja ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bijak ya, mengendalikan segala keinginan dan pikiran kita. Jangan sampai nih, misalnya kita udah anggarin atau memang budget anggaran kita tuh dalam 1 bulannya segini, tapi karena lapar mata, terus juga banyak fasilitas keuangan yang disediakan zaman sekarang seperti paylater, kartu kredit online dan lain-lain yang memudahkan atau
dalam tanda kutip tuh membantu kita dalam bertransaksi membeli barang-barang keinginan, alhasil tuh malah keuangan kita tuh jadi tidak sehat. Karena meskipun nantinya kita juga akan bayar tagihan tersebut, pastinya tuh ada embel-embelnya, ada bunganya, terus kadang-kadang tuh psikologi kita jadi menganggap bahwa kita tidak perlu mengeluarkan uang kita sekarang untuk membeli barang yang kita mau, tapi kita dapat barangnya, jadi kayak dapat hadiah gitu ya, dapat barang gratis, padahal kan bulan depan harus dibayar. Jadi kayak makin boros ya. Jangan sampai nih uang yang kita terima di bulan depan atau bulan berikutnya itu malah fungsinya untuk membayar kebutuhan kita di zaman atau di bulan ini. Jangan sampai itu udah minus ya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.